negeri telah pun duduk. Pelanduk diburu lari ke hutan. Petiki negeri telah pun duduk. Tari persembahan kami tampilkan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin undangan dimohon berdiri.
untayan salam disambut, berkah dipinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Wali Kota Dumai dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang perumahan dan pemasyarakatan Bapak Dr. Agus Muhammad Yunus, dan yang kami hormati dan Wali Dumai atau yang mewakili, yang kami hormati Forkopimda Kota Dumai, yang kami hormati Kepala Kadin Provinsi Riau Bapak Masuri SH, yang kami hormati instansi vertikal Bapak Ibu, cucu, tuan-tuan, puan-puan, hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, acara pembukaan Musyawarah Kota ke-7 Kamar Dagang dan Industri Kota Dumai Senin 25 Maret 2024 dimulai. Untuk menambah berkahnya acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengangkat tangan seraya mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Rio Ridafa SPDI. Silakan. Wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin, bagi yang beragama lain silahkan untuk menyesuaikan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبي والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تعلم سرنا وعلانيتنا وحاجاتنا فاقبل مغفرتنا. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini di gedung aula yang sangat kami muliakan ini, ya Allah, kami hendak menyelenggarakan acara musyawarah kota ke-7 Kadin Kota Dumai, ya Allah. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan pahala di bulan suci Ramadan ini, ya Allah, dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, jadikan acara musyawarah kami ini sebagai sarana untuk meningkatkan dedikasi kami dalam membangun pada bangsa dan negara kami, ya Allah, khususnya Kota Dumai yang kami cintai. Berkahilah kami semua, kuatkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami, peliharalah jiwa pengabdian dalam diri kami, berikanlah kemudahan kepada kami, ya Allah, dalam meningkatkan pembangunan dan kemampuan dalam membangun prakarsa dan kreativitas kami. Berikanlah kepada kami akan kekuatan, petunjuk dan hidayah-Mu, serta beri kesabaran yang membaca
kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur ya Allah, sehingga masing-masing dari kami dapat menunaikan tugas dan kewajiban kami. Ya Rakim, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, para pemimpin kami, para pendahulu kami yang telah berjuang bagi negara kami ya Allah. Hanya kepadamu lah ya Allah kami berserah diri, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon perlindungan dan pertolongan. Innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hadirin undangan yang berbahagia, Selanjutnya laporan Ketua Panitia Pelaksana kepada Bapak Sunarto, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil azim. Yang terhormat Wali Kota Dumai yang diwakili oleh staf ahli Pak Yospi, hadir Pak. Yang terhormat unsur Prokopimda Kota Dumai, dari Polres, dari Dandim, dari Lanal, selamat datang. Yang terhormat unsur dari Kepelabuhanan Kota Dumai, dari Bea Cukai, SOP, dan Imigrasi, selamat hadir. Yang terhormat unsur dari dunia usaha UMKM yang telah hadir juga, selamat datang. Pada kesempatan ini izinkan saya sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Musyawarah Kota ke-7 Kadin Kota Dumai, yang mana beberapa langkah dan tahapan-tahapan telah kami lalui. Ya, pertama kami membentuk kepanitiaan OC dan SC, dibentuk untuk mensukseskan acara ini. Namun acara musyawarah kota ini kami rangkum dan kami laporkan semuanya kegiatan ke Kadin Riau untuk diverifikasi dalam hal kegiatan musyawarah kota ini. Acara Muprok ini awalnya di tanggal 8 Maret karena diverifikasi pendataan harus ada dilengkapi, kami dikembalikan lagi dan kami rapikan lagi, dilanjutkan mau diadakan di tanggal 18. Masih juga kurang syarat dan ketentuan, dan alhamdulillah di tanggal 25 ini semua berkas lengkap dan disetujui oleh Kadin Provinsi Riau. Dalam hal ini kota ini untuk pemilihan ketua Kadin, kita mengikut ADART yang mana syarat dan ketentuan pertama, calon itu harus mengantongi KTA 2 kali berturut-turut. Kedua, jadi pengurus aktif. Di Kadin ini kita menerima 3 calon di tanggal 4,
tanggal 26 dan tanggal 28. Ya alhamdulillah yang mengembalikan berkas cuma satu orang calon, yaitu Bapak Yulban Ismaili. Ya alhamdulillah semua kita sudah laksanakan prosedur dan tupoksinya. Kami berharap dengan Mukota ini bisa menghasilkan Kadin lebih maju lagi ke depan, bisa bersinergi dengan pemerintah dan dunia usaha. Mungkin segitu aja laporan dari saya sebagai Ketua OC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismaili Eshadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Abangda Yunus Yospi. Beliau selama menjadi kabak ekonomi menjadi mitra kami. Tadi ada video pasar murah, salah satu inisiator pasar murah di rumah ya Bang Yunus. Terima kasih. Yang kami hormati Forkopimda Kota Dumai, hadir bersama kita dari Angkatan Laut yang sudah berubah status ya Mbak ya, menjadi bintang 1 sekarang komandannya. Ini sebuah, masih belum ya proses ya, ini sebuah perhatian dari pemerintah pusat. Tadi ada diskusi kami bahwa bagaimana ke depan dukungan dari Angkatan Laut juga bisa diberikan dalam dunia usaha. Ada abangda kami dari kepolisian, Bang Jasman, abangda kami dari Kejaksaan Negeri, Tung Masuri. Kejaksaan ini punya juga bisnis hidroponik dia, tapi masih untuk kalangan sendiri. Sebuah pola yang dilakukan dengan menggandeng salah satu pelaku usaha hidroponik di Kota Dumai, Mas Agus. Jadi nama Agus ini memang luar biasa aktif ya. Tadi ada Ketua Panitia Sunarto. Jadi hidroponik ini Mas Agus digandeng oleh Kejaksaan Negeri, tepatnya di Skymia ya, di Top Road. Sudah berjalan beberapa kali panen. Nah ini juga selalu tampil di medsosnya Kejaksaan dan menginspirasi bagi semua pihak. Kita kasih aplaus. Ada juga bersama kita dari Satradar, Bang Jul Henry. Kami juga pernah berdiskusi bisnis sama Bang Jul Henry. Jadi separuh mental pengusaha, karena memang asli Sumbar ya Bang, jiwa dagang itu ada. Hadir bersama kita juga dari Universitas Dumai. Kami ber-MOU dengan Universitas Dumai, bahkan direncanakan di Mei atau Juni itu ditingkatkan dengan triple helix dengan salah satu kampus di Pineng. Ada Kadin Dumai, Universitas Dumai, dan Universitas dari Pineng, Malaysia. Tentunya yang kami banggakan, kami muliakan senior saya, Ketua Umum Kadin Provinsi Riau, Mas Bagong. Kalau Mas Bagong disebut Pak Masuri, orang jarang kenal. Tapi kalau Mas Bagong rata-rata kenal. Nah tadi di ruangan VIP yang dicari Mas Bagong, bukan Pak Masuri. Selamat datang Tum, terima kasih luar biasa. Jam 10 malam Ketum nyebrang dari Bengkalis untuk hadir bersama-sama kita di ruangan yang berbahagia ini. Bulan penuh berkah, dilaksanakan musyawarah Kota 7, yang mana agenda utamanya adalah salah satunya pemilihan Ketua Kadin Kota Dumai periode 2024-2029. Tentunya Ketum Kadin Provinsi Riau tidak hadir sendiri. Yang kami hormati ada Abangda Asmui, Ketua Bidang Organisasi
tokoh sentral terkait dengan keorganisasian di Kadin Provinsi Riau. Selamat datang Bang, didampingi Bang Iwan Henry, bidang hukum, dan senior kami nih, beliau ngakunya provokator, bukan motivator. Saya bilang Pak D ini motivator tidak, provokator dalam hal pemberdayaan masyarakat. Pak Polis Romli, selamat datang. Kita kasih aplaus dulu untuk senior saya dan beberapa pengurus Kadin Provinsi Riau yang hadir. Selanjutnya ada dari Kadin Kota Pekanbaru, selamat datang. Kadin Kabupaten Kampak. Selanjutnya yang kami hormati rekan-rekan Dewan Pengurus Harian Kadin Kota Dumai yang hadir bersama kita di sini dalam rangka kota pimpinan asosiasi himpunan gabungan organisasi pengusaha yang menjadi anggota luar biasa Kadin Kota Dumai. Ada dari Alvilpa, ada dari INSA, ada dari DPCP. Mohon izin sebelum saya lanjutkan, Mas Pambudi bisa ngisi bangku yang di depan Dewan Pertimbangan. Mas yang lainnya yang kami hormati, anggota Kadin Kota Dumai, pemilik KTAB yang aktif, baik yang dari klasifikasi kecil, menengah, besar maupun mikro. Yang kami hormati, tahun 2024 sebagaimana yang disebutkan oleh Ketua Panitia melalui beberapa tahapan klarifikasi, dan alhamdulillah pada tanggal 25 Maret 2024 ini Kadin Kota Dumai sebagai organisasi pengusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 melaksanakan Mukota yang ke-7 dengan agenda utama pemilihan Ketua Kadin periode 2024-2029. Insya Allah pelaksanaan yang kita lakukan di bulan Ramadan yang berkah ini bisa memberikan manfaat. Banyak hal yang memang belum kami lakukan, tapi kami yakin apa yang sudah kami lakukan selama periode 2019-2024 ini sudah bisa memberikan dampak yang bagus bagi masyarakat Kota Dumai. Selanjutnya kami juga berharap momen Mukota 7 tahun 2024 ini menjadi momen perubahan, karena berubah itu bukan hanya bagaimana menciptakan yang baru, tapi juga mampu mengevaluasi diri sehingga apa yang sudah dibuat bisa ditingkatkan untuk ke depan lebih baik. Tentunya ucapan terima kasih saya selaku Ketua Kadin Kota Dumai periode 2019-2024 kepada segenap panitia, steering komite, panitia organizing komite yang telah bertumpus lumus bagaimana memaksimalkan persiapan pelaksanaan Mukota 7 Kadin tahun 2024 sehingga kebersamaan kita bisa jalin sesuai dengan tagline Mukota 7, kolaborasi untuk kejayaan. Sebuah kalimat yang terdiri dari 3 kata mengandung makna yang dalam, bagaimana terbangun kebersamaan untuk mencapai sebuah visi dan misi. Tentu pencapaian itu perlu harmonisasi dengan mengesampingkan rasa ego, rasa mampu sendiri. Kita bangun kebersamaan untuk kejayaan. Dengan tagline kolaborasi untuk kejayaan menuju kejayaan, ini bisa memaksimalkan peran Kadin sebagai organisasi pengusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 sehingga Kadin bisa memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat Kota Dumai, menjadi mitra pemerintah Kota Dumai. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87, Kadin adalah mitra sejajar pemerintah dalam hal ekonomi. Tentunya beberapa kemitraan yang sudah dijalin selama ini termasuk sama BPS, Pak Morhan,
kami melakukan pengendalian inflasi bersama pemerintah Kota Dumai, menghasilkan 2 kali reward bagi pemerintah Kota Dumai menjadi daerah yang aman pengendalian inflasinya. Kami juga melakukan kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai. Pelatihan hadir bersama kita Pak Satrio Wibowo, yang akrab dipanggil Pak Bowo. Sebuah kemitraan yang kami bangun dengan memaksimalkan peran dan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuh kembangkan wirausaha. Juga hadir bersama kita Kepala Dinas Perdagangan Abang Da Pridarson. Jadi tandemnya bagian ekonomi Pak Yunus ini adalah Dinas Perdagangan dalam hal pelaksanaan pengendalian inflasi dan operasi pasar. Hari ini 2 titik ya Bang Pridarson, operasi pasar dilaksanakan pemerintah Kota Dumai, dan pagi ini juga dilaksanakan rapat gerakan pangan murah. Dari Kadin belum bisa hadir karena semua hadir di sini. Semoga apa yang sudah kita lakukan bisa kita tingkatkan ke depan, lebih maksimal, lebih bagus. Saya selaku Ketua Kadin periode 2019-2024 mengucapkan terima kasih. Apa yang sudah kita lakukan bersama dengan pengurus yang lainnya dan para pihak yang telah mendukung kami dalam mensukseskan visi dan misi dari Kadin Kota Dumai, yaitu menjadikan pilihan utama bagi pemerintah, stakeholder terkait dalam hal perumusan kebijakan ekonomi daerah. Tentunya ada kekurangan yang terjadi di sana sini, kami mohon maaf. Kami minta evaluasi, masukan dan saran sehingga ke depan kita bisa bersama-sama untuk melakukan kolaborasi menuju kejayaan, untuk kejayaan kita bersama masyarakat Kota Dumai. Dan luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai melalui Wali Kota Dumai Bapak Haji Faisal SK Mas. Semoga kebersamaan ini bisa kita lakukan ke depannya lebih maksimal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia. Berikutnya sambutan Ketua Umum Kadin Provinsi Riau kepada yang terhormat Bapak Mas Suri SH di Sinar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena puasa mungkin kurang semangat ya, tapi saya yakin puasa tidak menghalangi kita untuk lebih semangat dari hari yang bukan bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya kita sama-sama bisa berkumpul di tempat ini, di gedung ini, guna menghadiri musyawarah kota ke-7 Kadin Dumai tahun 2024. Yang terhormat tentunya Pak Wali Kota yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Yunus. Terima kasih Pak sudah hadir di tengah kami. Ini juga menjadi bagian spirit untuk Kadin Dumai ke depan nantinya supaya bisa lebih baik. Kemudian yang sama-sama kita hormati, di sini ada Pak Kapolres yang diwakili oleh Pak Jasman. Ini sohib saya dari Bengkalis, siap Pekanbaru sampai Dumai ketemu lagi. Perasaan di mana-mana ada beliau ini. Kayaknya Riau ini sudah dijajahi Pak Jasman untuk di kepolisian. Terima kasih Pak Jas. Mudah-mudahan sekaligus saya juga bisa titipkan juga teman-teman di Dumai supaya bisa sama-sama berkolaborasi untuk menuju masa depan. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan Lanal Dumai, Pak Boy nggak ada ya Bu? Iya. Terima kasih Bu sudah mewakili di tengah-tengah kami, karena juga Angkatan Laut punya peran tersendiri dalam hal
lintas ekonomi sektor kelautan ini juga sangat menentukan pertumbuhan itu. Kemudian yang sama-sama kita hormati Pak Kajari, terima kasih Pak kehadirannya di tengah kami juga. Kalau tadi Pak Zulpan Ismaili mengatakan ada tampil beda menyangkut dengan pengembangan kultura ya Pak ya. Saya pikir ini juga tidak salah Pak, kayak Bengkalis juga. Di sana Pak Zainul juga sama Pak, pengennya berbisnis kalau dapat, nggak semata-mata hasil indah orang Pak, capek katanya begitu. Mudah-mudahan ya Dumai juga nanti bisa berkolaborasi dengan Kadin Dumai, nggak cuma dengan tanaman itu yang disebut Pak Zulpan Ismaili tadi, tapi dengan sektor lain dalam hal perdagangan tentunya. Karena Bengkalis kemarin coba mengembangkan Pak Zainul itu arang briket dengan teman-temannya di Tembilahan. Kemudian yang sama-sama kita hormati ada Satradar, kemudian mohon izin Bapak tadi mungkin dari program pimpinan juga, kemudian dari imigrasi, ini CIQ ini imigrasi, KSOP dan Bea Cukai, dan instansi lain yang barangkali tidak saya sebutkan satu persatu atau barangkali yang tidak terlihat, dan terkhusus juga untuk para pengurus Kadin Riau yang hadir bersama saya. Di sini ada WKU bidang organisasi Pak Asmuhi, WKU bidang hukum Pak Iwad, terkhusus juga Pak D, Direktur Eksekutif Kadin Riau. Kemudian Ketua Kadin Kota Dumai bersama jajaran. Ini yang luar biasa di periode pertama meletakkan sebuah legasi yang saya pikir sudah cukup menarik, cukup bagus, tapi perlu ditingkatkan untuk masa depan, 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan ini bisa berjaya. Amin. Kemudian para sahabat saya, para ketua asosiasi, para ketua organisasi masyarakat, ormas, dan para bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan sekalian, juga para sahabat saya di insan pers yang hadir pada hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita sama-sama sehat bisa di tempat ini dalam rangkaian menghadiri acara Bukota ke-7 Kadin Kota Dumai. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, musyawarah atau mukota Kadin Kota maupun musyawarah kabupaten di wilayah kabupaten sesungguhnya adalah amanah dari undang-undang. Undang-undang nomor 1 tahun 1987 kemudian disempurnakan atau diperbarui dengan keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022 mengisyaratkan 1 periode 5 tahun. Kemudian dibatasi kepemimpinan itu dibatasi 2 periode, lebih tidak boleh. Kalaupun nantinya Zulpan ini bagus, mau 3 kali tidak bisa Bapak Ibu, cukup 2 kali finish. Jadi langsung regenerasi. Maka setelah ini insya Allah beliau harus meletakkan atau melahirkan regenerasi baru untuk berikutnya. Mudah-mudahan akan lebih jos daripada beliau. Kemudian Bapak Ibu dalam rangka mempersiapkan musyawarah kota, sesungguhnya dari bulan Januari Dumai sudah mengajukan itu. Lalu tugas kami setelah dibentuk panitia Dumai ini, tugas kami memverifikasi, karena kami juga dikasih mandat oleh Kadin Indonesia agar tidak mentolerir setiap Kadin kabupaten kota untuk musyawarah dengan tidak melengkapi persyaratan yang ada yang telah diamanahkan di undang-undang maupun peraturan organisasi atau PO. Jadi pertama ngajukan Bu, terpaksa kami tolak Bapak Ibu karena belum bisa diverifikasi, persyaratannya masih belum terpenuhi. Kemudian bulan Maret tanggal 8 juga ngajukan lagi belum kami setujui, ternyata masih belum.
terakhir dilengkapi lagi untuk tanggal 25. Alhamdulillah baru terwujud pada hari ini. Artinya Bapak Ibu, kami juga mendapat amanah untuk tidak mentoleransi apabila Kadin Kabupaten Kota untuk musyawarahnya asal-asalan, nggak boleh. Karena ini juga berlaku juga buat kami yang di provinsi, dan kami diwajibkan untuk memberikan laporan kepada Kadin Indonesia. Untuk itu dari proses waktu ke waktu, hari ini ya kalaupun kata Pak Zulpan kemarin, ini gimana nih Kadin provinsi kok ketat kali verifikasinya, tapi itulah adanya. Ini demi kebaikan, kita belajar dari sebuah organisasi yang betul-betul mapan dan profesional. Pas Indonesia lagi getol-getolnya, lagi keren-kerennya, lagi asik-asiknya, asik 22 dan 33. Semuanya didouble-double, tidak sendiri-sendiri. Maka lahirnya Kepres 18 tahun 2022 itu mendeklar seluruhnya bahwasanya Kadin hanya satu di Indonesia, tidak ada dua. Dan ketum Indonesia yang langsung disebut dalam Kepres itu. Para pihak, Bapak Ibu sekalian, terkhusus Pemko Kota Dumai, jangan segan, jangan ragu, mari kita berkolaborasi bersama. Kebetulan tagar Kadin hari ini inklusif untuk menjalin sebuah komunikasi yang bagus. Kemudian kolaborasi, benar tadi dikatakan Pak Zulpan juga demikian. Kalau hari tagline-nya bahwa kolaborasi menuju kejayaan, benar. Tidak ada yang mampus ini. Semuanya kita berkolaborasi bareng. Bahkan hari ini tidak semata-mata instansi yang membidangi ekonomi saja. Kalau kemarin di Polda Riau kami diminta sebagai narasumber bagaimana untuk penggiat UMKM di lingkungan Keluarga Besar Polda Riau. Nah tadi juga Pak Zulpan sudah menyampaikan juga kalau Pak Hajari juga demikian. Artinya semuanya ingin tahu dan semuanya ingin bersama, sehingga apa yang kita wujudkan seperti segitiga. Kalau Dumai kepengen 2029 itu di ujungnya masyarakat Dumai sejahtera, pertumbuhan ekonominya 7 atau 8 misal, maka di bawahnya ini semuanya harus bahu-membahu berkolaborasi bareng, sama-sama bergandeng tangan untuk saling mengisi vertikal maupun horizontal, sehingga apa yang menjadi target utama Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Indonesia pada umumnya bisa terwujud dengan baik. Terkhusus yang saya muliakan, tadi saya lupa, Dewan Pertimbangan Kota Dumai yang hadir kurang pas, ya Pak ya. Itu juga dengan Dewan Penasihat Kadin Kota Dumai yang hadir. Terkhusus hari ini nggak hadir. Mana Pak Dewan? Hadir. Iya Pak Dewan kita. Kadin Kota Pekanbaru hadir. Nggak hadir. Di musyawarah ini 2024 yang pertama Kota Dumai Bapak Ibu. Setelah ini insya Allah nanti mungkin meranti lagi. Karena target 2024 ini mudah-mudahan semuanya Kadin Kabupaten Kota Riau sudah. Sekali lagi saya selaku Ketum Kadin Provinsi Riau bersama jajaran pertama mengucap terima kasih, kemudian bersamaan dengan bulan suci Ramadan tentunya kami mohon maaf lahir dan batin, dan yang ketiga karena acaranya di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan Kadin Kota Dumai berikutnya senantiasa membawa berkah, senantiasa tabah kuat, sehingga apa yang menjadi target berbahagia. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dan pengarahan Wali Kota Dumai sekaligus membuka acara secara resmi yang akan disampaikan oleh staf ahli bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Dengan hormat Bapak Dr. Andes Muhammad Yunus, disilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dinina wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi Muhammadir Rasulillah ajmain wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati unsur pimpinan daerah Kota Dumai yang pada pagi hari ini hadir bersama-sama dengan kita Kepala Kejaksaan Negeri Dumai,
Pak Agustinus, kemudian dan Lanai Lumai yang mewakili, kemudian ada Pak Kapolres mewakili Pak Jasman, kemudian dari Staf Dadar, kemudian ada Pak dari perguruan tinggi ya, dari Pak dari Universitas Dumai, kemudian yang sama-sama kita hormati Kepala Kadin atau Ketua Kadin Provinsi Riau beserta seluruh jajaran pengurusnya, kemudian yang terhormat, yang kita hormati tuan rumah Ketua Kadin Kota Dumai Bapak Zulpan Meni beserta jajaran pengurus Kadin Kota Dumai, kemudian yang kita hormati Kepala Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Kota Dumai, tadi ada Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, kemudian yang kita hormati pimpinan instansi vertikal yang ada di Kota Dumai, kemudian yang sama-sama kita hormati asosiasi dan organisasi yang menjadi mitra kerja dari Kadin Kota Dumai, kemudian yang hadir juga bersama-sama dengan kita tadi ada Kadin dari Kabupaten Kota, kemudian ada mitra kerja insan pers yang ada di Kota Dumai, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat silaturahmi pada hari ini hari Senin 25 Maret 2024 dalam keadaan sehat walafiat bersamaan dengan tanggal 14 hari bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Ramadan ini sampai dengan akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami menyampaikan salam maaf dari Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal SKM Mars yang belum bisa hadir bersama-sama dengan kita. Jadi tanpa mengurangi arti penting dan rasa hormat beliau kepada kita, Pak Wali Kota Dumai menugaskan dan mengamanahkan kami untuk bisa hadir bersama-sama pada pembukaan Musyawarah Kota Kadin yang ke-7 pada hari ini Senin 25 Maret 2024. Untuk kita sampaikan juga informasi Bapak Wali Kota Dumai berada di luar daerah, sore kemarin berangkatnya ke Sumatera Barat. Memang jadwal beliau berada di luar daerah ada kegiatannya. Kemudian setelah itu nanti Bapak Wali Kota Dumai akan melaksanakan ibadah umroh pada tanggal 27 Maret sampai dengan hari ketiga Lebaran. Jadi baru beliau open house pada hari keempat Lebaran pada tahun ini 1445 Hijriah untuk informasi saja. Kemudian juga Pak Sekda memimpin rapat di belakang di Gedung Wadana Ibrahim dalam rangka rapat koordinasi operasi perangkat daerah dalam rangka mengikuti Apeksi regional di Pekanbaru pada bulan Mei yang akan datang. Oleh sebab itu kami berbagi tugas, saya kebagian di sini untuk bisa bersama-sama mewakili Pak Wali Kota Dumai pada pembukaan Musyawarah Kota yang ke-7 Kadin Kota Dumai tahun 2024. Izinkan kami menyampaikan sambutan dan arahan tertulis Bapak Wali Kota Dumai pada pembukaan Musyawarah Kadin ke-7 Kota Dumai pada hari ini Senin 25 Maret tahun 2024. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita berkeyakinan bahwa Kadin sebagai organisasi yang lahir dari kesadaran para pengusaha menjadi sepenuhnya bahwa dunia usaha yang tangguh merupakan salah satu tulang punggung dan pendorong perekonomian daerah yang dinamis dalam mewujudkan pemerataan keadilan, kesempatan untuk bergerak di bidang ekonomi guna mewujudkan kekuatan ekonomi masyarakat. Sebagai mitra sejajar tadi disampaikan oleh pengurus Kadin, Ketua Kadin Kota dan Provinsi Riau bahwa pemerintah daerah dalam mewujudkan perekonomian di Kota Dumai, Kadin haruslah bergerak cepat menyambut wujud ekonomi baru. Alhamdulillah pergerakan perekonomian kembali sebagaimana sedia kala, bahkan dengan memberikan kesempatan baru dalam bentuk perekonomian dan platform digital. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Ketua Kadin tadi bahwa kita kebetulan saya adalah sebelumnya bertugas di bagian ekonomi sejak tahun 2007 sampai dengan 2021. Jadi selama 14 tahun saya ada di bagian perekonomian pemerintah kota. Jadi sejak itu mungkin sudah menjadi mitra kerja yang sangat erat dengan Kadin, yang juga kebetulan sebelum Pak Zulpan Esmain ini ada Ketua Kadinnya sekaligus Direktur BUMD, yaitu Pak Saprin Atanohaya. Jadi kita sudah terbiasa bersama. Terakhir saya di bagian perekonomian itu tahun 2021. Jadi kita sangat bekerjasama erat dalam rangka memajukan perekonomian Kota Dumai sehingga sampai saat ini
tingkat perekonomian kita di atas rata-rata nasional, Pak. Jadi kita ada 6,4 tingkat perekonomian kita selama tahun 2023 sampai dengan bulan kedua pada tahun 2024. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa daerah kita saat ini terus berbenah dan mempersiapkan diri dalam berbagai bidang sektor ekonomi kreatif, UMKM maupun sektor-sektor perekonomian yang lain. Disinilah ke depan peran Kadin Kota Dumai sangat diharapkan semakin mantap sebagai katalisator penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, pencetak pengusaha-pengusaha tangguh dan bersaing sebagai pelaku di subsektor-sektor yang ada. Serta tak kalah pentingnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berwirausaha serta mengubah mindset agar hidup agar semakin menjadi produktif. Kemudian juga kami sampaikan bahwa kepada kita bersama ada event terbesar nanti akan dilaksanakan di Kota Dumai, yang ini MTQ Provinsi Riau yang ke-42 yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 7 April 2024 yang akan datang. Jadi kami sampaikan kepada kita semua, terutama Kadin dapat berperan aktif. Karena di situ juga nanti ada expo, ya, jadi kita sudah menyiapkan panggung segala macam untuk kegiatan itu, karena itu bersempena dengan hari ulang tahun Kota Dumai yang ke-24 pada tanggal 27 April 2024 yang akan datang. Kemudian dalam kaitan itu pemerintah akan mendukung gerakan Kadin hari ini dalam melaksanakan musyawarah kota yang tentunya merupakan agenda Kadin untuk meneruskan pemikiran-pemikiran yang produktif dalam upaya meningkatkan peran sebagai pendorong untuk percepatan ekonomi daerah kita. Jadi kami harapkan nanti seperti disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana tadi, sepertinya ada calon tunggal ya Pak Zulpan ya, karena sudah ada tadi berkasnya masuk 3, tapi yang memenuhi syarat adalah 1. Kita siap sama pemerintah Kota Dumai, yang penting kita bisa berkolaborasi. Di samping juga nanti kami berharap bahwa di samping kolaborasi, pengurus yang terpilih nanti juga dapat berkonsolidasi ke dalam. Itu merupakan juga tujuan utama dari organisasi itu. Konsolidasi merupakan hal yang sangat penting dalam rangka baru bisa mewujudkan kolaborasi untuk menuju kejayaan seperti tema yang tercantum pada layar monitor kita. Oleh sebab itu lebih spesifik musyawarah kali ini akan membahas agenda utama atau pemilihan ketua tadi untuk masa jabatan 2024-2029. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Kadin Provinsi, masa jabatan adalah selama 2 periode. Memanfaatkanlah nanti kalau misalnya terpilih Pak Zulpan Ismail sebagai ketua, merupakan periode kedua, tentu akan berbuat lebih baik dari periode pertama ini. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa ketika saya di bagian ekonomi mungkin prestasi terbesar kita dapat peringkat kedua tingkat nasional sebagai pengelola inflasi terbaik Pak Ketua. Jadi kita yang pertama adalah Kota Pekanbaru, yang kedua adalah Kota Dumai pada tahun 2022. Ketika itu saya mendapat kepala bagian perekonomian. Jadi, terima kasih juga kami sampaikan kepada Kadin beserta jajaran pengurusnya yang selama ini telah bekerjasama, sekaligus kami juga sangat berharap bahwa tetap ditingkatkan kegiatan yang dapat mengendalikan inflasi sehingga inflasi kita dapat terkendali di bawah standar nasional 3,0 plus minus 1. Jadi itulah sambutan tertulis dan arahan Wali Kota Dumai pada hari ini Senin dalam rangka pembukaan musyawarah ke-7 Kadin Kota Dumai. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah Kota Dumai ke-7 pada hari ini Senin 25 Maret 2024 kami nyatakan dibuka. Angin utara dari seberang, melintas lautan samudra raya. Jikalau bekerja tak alang kepalang, insya Allah Kadin akan semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kepada Wali Kota Dumai dalam akan diberikan langsung ya kepada Ketua Kadin Provinsi Riau. Di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Kita berikan tepukan yang paling meriah Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kepala 1, 2, 3. Oke, rangkaian acara
pembukaan musyawarah kota ke-7 Kamar Dagang dan Industri Kota Dumai pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Kilang bernama Siputri 7, tempat Pertamina mengolah minyak. Kami menyusun jari 10, silap dan salah, maaf diperbanyak. Kita bacakan dulu pembahasan dan pengesahan jadwal acara Kota Adin Kota Dumai. Jadi kita harapkan kepada OC Arif, tolong dilihatkan rancangan jadwal acara sesuai dengan yang telah disiapkan ya draftnya. Karena dalam buku panduan ini masih mengacu pada draft tatib yang lama, ya. Coba dibuka rancangan jadwal. Sini ada pengesahan dan pembahasan dan pengesahan jadwal ya. Jadi ini kita sepakati dulu. Jadi kita sepakati ya. Di sini barangkali Bapak dan Ibu bisa melihat jadwal acara sesuai dengan buku panduan yang disiapkan. Di sini rancangan jadwal acara Kota 7 kali Kota Dumai tanggal 18 Maret 2024 kita ganti dengan 25 Maret ya. Yang di buku ini Bapak Ibu ya, di buku panduan ini kan tanggal 18 Maret kita ganti dengan 25 Maret. Kemudian jadwal acara Senin 18 Maret kita ganti dengan Senin 25 Maret ya. Ini 7.30 sampai 8 itu registrasi. Di sini registrasinya jam 10 sampai 10.30. Arif, nggak cepat Arif? Ya. Kemudian acara pembukaan di sini kita mulai jam 8 ya dalam draft ini. Jam 8 sampai dengan 9.20 ya. Di draft jam 8 sampai dengan 9.20. Kemudian di pelaksanaan kita pada hari ini kita mulai 10.30 sampai dengan 12.30. Mohon maaf kalau bisa kita tayangkan di slide-nya ya sehingga kelihatan itu. Kemudian sidang perdana pertama di draft itu dimulai 9.20 sampai 10.20 ya. Sementara di jadwal terbaru atau perbaikan kita buat 12.30 sampai 13 itu adalah istirahat sholat. Kemudian sidang perdana pertama kita mulai jam 13.00 sampai 13.30 ya. Jadi kita harapkan setengah jam atau bisa lebih cepat sidang perdana pertama ini bisa tuntas. Seperti itu yang kita lihat di papan slide LCD kita ya. Kemudian lanjut ke pleno kedua 13.30 sampai dengan 14. Apa nih, Rik? Pak, ada gangguan dikit, Pak. Oh iya. Ini Pak, untuk efisiensi waktu, kira-kira kita punya draft ini semua. Jadi kalau kita ringkaskan aja tadi tentang jadwal sudah selesai. Sekarang tatib kan kita punya ini. Oke ya. Oke, Pak. Menunggu slide itu kondisinya begitu tadi kan? Ya oke, sepakat ya. Jadi yang bagian pertama itu kita akan selesai menyesuaikan dengan jadwal yang telah kita sepakati. Kemudian yang kedua pembahasan tata tertib ya. Mohon dilihat nanti di halaman 12 ya. Bab 1 nama, tempat dan waktu. Ini dibacakan atau hanya kita baca masing-masing? Nanti kalau setuju silakan angkat tangan. Kalau nggak ada keberatan silakan angkat tangan. Kalau nggak lalu kita silakan. Silakan Pandi. Terima kasih. Terima kasih Pimpinan. Izin
saran dari saya mungkin untuk tatip ini kita bacakan aja sesuai dengan ada yang tertera di sini. Jadi nanti kalau memang apa kita sahkan sesuai dengan tanggal 25 Maret 2024. Setuju? Oke, bab 2 dasar dan tujuan pasal 3 dasar Mengkota 7 Kabupaten Dumai diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Keperdataan dan Industri Kota Dumai. Khususnya pasal 10, 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Keperdataan dan Industri, khususnya AD bab 5 pasal 5 dan ayat T bab 7 pasal 24. 3. Surat keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Dumai Skep 002 garis miring KD garis miring 1 Romawi garis miring 2024 tentang pembentukan panitia Kota 7 Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Kota Dumai. Kemudian pasal 4 tujuan sesuai pasal 25 ayat 8 dan seterusnya. Ini kayaknya bisa batal puasa nih kalau sampai selesai. Kira-kira bab 2 setuju? Izin instruksi Ketua. Silakan. Pasal 4 di sini pimpinan. Ya. Ini memberikan penilaian keputusan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan program umum organisasi keuangan perbadanan dan dari Dewan Pengurus Kadin periode 2019-2024. Setahu saya ini periode 2018-2023 pimpinan. Karena waktu periode itu 24 Maret 2018. Terima kasih pimpinan. Oke, makasih. Jadi apa kotanya? Siap. Minta penjelasan dari provinsi kalau barangkali diperlukan. Periodisasi ini memang 2019 kotanya, tapi yang kita hitung adalah SK yang diterbitkan oleh provinsi. Jadi kalau tidak salah itu di 28 Maret 2019. Memang ada space waktu dari apa itu. Jadi kami kira itu apa ya? Baik, terima kasih penjelasannya. Oke, berarti itu tema Kota 7 Kabupaten Dumai adalah kolaborasi menuju kejayaan. Sepakat ya? Bab 4 peserta dan penjawab sudah. Pasal 6 peserta sesuai ketentuan pasal 25 ayat 4 bab 5 anggaran dasar dan pasal 24 ayat 4 bab 7 ayat T peserta Kota 7 Kabupaten Dumai adalah 1 anggota biasa yang memiliki kartu tanda anggota atau KTAB yang masih berlaku pada Kadin Kota Dumai dan disebut peserta penuh. 2. Dewan Pengurus Kadin Kota Dumai. 3. Dewan Pertimbangan Kadin Kota Dumai. Ya, silakan. Bagaimana kalau kita baca dulu semuanya selama 3 menit. Nanti kalau ada komplain, ya semuanya sampai selesai. Ya. Nanti kalau tidak kita sahkan. Bagaimana, setuju? Atau 2 menit aja lah ya. Dibaca selama 2 menit. Jadi kita baca. Kira-kira ada yang akan disampaikan? Silakan Bapak dan Ibu. Kalau saya melihat masalah kehadiran, ya masalah quorum ya. Ini sekarang kan bulan puasa. Bab 8 quorum dan pengambilan keputusan. Di sini dikatakan bab 2 pada ayat 2, bila mana quorum tidak tercapai maka musyawarah dapat tunda paling lama 10-30 menit. Ya. Ini bulan puasa. Kalau saya nawarkan cuma 10 menit, gimana? Sudah 10 menit aja. Ini karena pengaruh bulan puasa. Kecuali ada kopi break, nggak ada masalah setengah jam. Sepakat ya? Oke. Jadi untuk tatip ini kita sepakati. Oke, makasih. Selanjutnya kita masuk kepada pemilihan dan pengesahan pimpinan kota 7 Kadin Kota Dumai. Ya, seperti dikatakan di sini bahwasanya ini adalah masih pimpinan sidang sementara. Kemudian ini akan permanen kalau ini sudah kita sah secara bersama-sama. Ya. Pimpinan kota ya, tentang pimpinan kota. Sekarang kita tawarkan untuk pimpinan sidang, apa kita yang di depan ini sebagai otomatis atau ada tambahan lain? Silakan diusulkan. Instruksi pimpinan. Silakan. Sesuai dengan tatip kita teleponnya tadi, itu ada 5 orang pimpinan. Ya. Karena kita setujui bersama, bisa kita ikuti. Terima kasih. Oke, sepakat. Tolong 2 orang lagi usulkan. Pak Andi 1. Saya. Pak Andi 1 ya. 1 lagi. Pada pimpinan kota sudah langsung ya, secara otomatis. Berarti sidang pleno pertama ini kita anggap selesai. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang pleno pertama kita tutup.
Assalamualaikum dan pleno kedua. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno kedua dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini sesuai dengan jumlah yang kita peroleh adalah laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Kota Dumai periode 2019-2024. Yang kedua, pandangan umum peserta Mukota 7 Kadin Kota Dumai terhadap laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Kota Dumai periode 2019-2024. Kemudian yang ketiga, tanggapan Dewan Pengurus Kadin Kota Dumai periode 2019-2024 atas pandangan umum peserta Mukota 7. Ya. Oke, untuk beberapa waktu kita mintakan kepada saudaraku Ketua Kadin periode 2019-2024 untuk bisa menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berkah bagi kita di bulan yang penuh berkah ini bisa berkumpul dalam rangkaian musyawarah kota 7 Kadin Kota Dumai, tentunya membahas tentang ekonomi umat juga. Saya Julpan Ismaili selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Dumai periode 2019-2024 mohon izin mewakili teman-teman pengurus untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepengurusan Kadin periode 2019-2024. Tentunya sebelum saya sampaikan, kekurangan pastinya milik kita manusia, namun memungkinkan untuk ada peluang kelebihan-kelebihan yang bisa kita bangun melalui kolaborasi untuk menuju kejayaan. Di masa periode 2019-2024 ini banyak kegiatan yang sudah kita lakukan, namun saya sampaikan bahwa masih banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama. Terutama saya selaku Ketua Kadin periode 2019-2024 berharap kedepannya Kadin ini bisa semakin jaya dengan bisa harmonisasi. Tidak ada yang bisa berjalan sendiri tanpa dukungan yang lain. Nah, pada saat yang lain ingin mendukung, tentu harus melakukan harmonisasi. Laporan pertanggungjawaban Kadin periode 2019-2024 ini sedianya akan kami tayangkan di slide karena dokumen sudah saya bawa, dan ini memang memungkinkan ada kekurangan di sana sini. Pastinya itu adalah sifat dan karakter dari manusia. Tentu kami butuh dukungan dan masukan saran di forum ini sehingga ke depan kita bisa maksimal. Sebelumnya saya sampaikan mohon izin untuk kegiatan ini kurang lebih ada 25 lembar. Apakah saya bacakan per lembar atau cukup saya serahkan nanti menjadi laporan kepada pimpinan sidang? Mungkin secara detail aja Ketua. Ya, secara detail aja. Artinya kan dia punya pokok pikiran tadi. Iya. Iya, artinya gambaran secara umum aja. Kita harapkan 10 menit selesai. Baik, terima kasih pimpinan. Diawali di tahun 2019 itu kita ada kegiatan 27 kegiatan, baik sinergi ataupun kegiatan tunggal Kadin. Selanjutnya di tahun 2020 karena COVID, ini kebanyakan kegiatannya adalah vaksinasi sinergi yang merupakan program Kadin Indonesia. Kita ada laksanakan beberapa kali, termasuk sinergi bersama bank yang ada di Kota Dumai dan Dinas Kesehatan. Selanjutnya di 2021 karena masih ada pembatasan kegiatan dan arahan dari Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi, maka kita fokus di pemulihan ekonomi dengan memaksimalkan potensi UMKM. Tentunya kegiatan ini lebih banyak bagaimana memberikan kekuatan daya saing bagi UMKM, karena sesungguhnya
Di periode 2019-2024 ini ada kurang lebih 3 tahun kita dilanda COVID dan banyaknya pembatasan. Selanjutnya di 2022 di sini kita sudah mengalami kelonggaran sedikit, dan tentunya di sini mulai masuk pemulihan ekonomi nasional. Bersama kawan-kawan beberapa bidang kita sudah melakukan kegiatan fasilitasi ekspor, terutama komoditi pertanian. Nah, untuk komoditi pertanian ini kita melakukan koordinasi sama provinsi tetangga Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Di 2023 ini cukup banyak kegiatannya, bahkan terakhir ada Kadilum Expo dan Business Matching. Salah satu hasil dari output Kadilum Expo itu pimpinan sidang dan para peserta Mukota adanya transaksi 5 miliar antara pelaku usaha yang ikut di kegiatan Kadilum Expo itu dengan pelaku usaha bayarnya. Dan ada beberapa MOU yang dilakukan antara pihak Malaysia, ada 2 MOU, pihak Malaysia dengan pihak Dumai dan pihak Malaysia dengan pihak Pekanbaru. Tentunya kegiatan itu Kadilum Expo menjadi salah satu kegiatan besar, karena sebelumnya di September 2023 itu ada HUT Kadin, yang mana instruksi dari pusat agar kita melaksanakan kegiatan HUT Kadin dengan melibatkan UMKM. Dan kolaborasi kita lakukan dengan berbagai pihak. Sementara saya sampaikan bahwa dukungan itu luar biasa dari para pihak terkait. Ada nilai dukungan yang sangat besar untuk kegiatan itu, dan sebagian kecil menjadi tanggung jawab dari Kadin Kota Dumai. Terlampau tadi di 2022 kita juga melaksanakan musyawarah provinsi. Ini perlu disampaikan kenapa kita hasil rapat di Kadin disepakati untuk Dumai menjadi tuan rumah musyawarah provinsi, karena dampak yang akan kita targetkan adalah berkunjungnya Ketua Kadin Indonesia dan membawa misi dagang. Alhamdulillah misi dagang itu terjadi. Beliau berbisnis ekspor cangkang dari sini dengan melibatkan pelaku usaha UMKM. Siapa pelaku usaha UMKM-nya? Tentu yang bermain di bidang itu. Ketua Kadinnya belum nih, pimpinan sidang, karena cangkangnya nggak ada, kebunnya aja masih yang ada. Oke, kita lanjut juga di 2022 itu dalam rangka Muprov juga ada penyerahan oksigen generator program Kadin Indonesia. Nah, ini dia hikmahnya kita melakukan Muprov di sini. 16 provinsi yang diserahkan oleh Kadin Indonesia oksigen generator, satunya ada di Dumai, dan itu kita berikan di Rumah Sakit Umum Daerah, hibah kepada Rumah Sakit Umum Daerah. Selanjutnya tentunya kami akan menyampaikan rekapan dari sisa saldo setelah pelaksanaan Mukota tahun ini, kurang lebih 8.880.000 mendapat bantuan dari sponsor. Ini masih murni kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon tanggapannya supaya ini bisa menjadi evaluasi kita bersama, karena saya yang membacakan di sini sesungguhnya yang dievaluasi adalah kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha penyebelah pertanggungjawaban. Kemudian kita anggap tadi bahwa ada pandangan umum, kita anggaplah pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Rini tadi dan kawan-kawan bahwa itu adalah pandangan umum. Saya mengapresiasi begini saja, bahwa kalau memang ini kita sepakati dengan catatan, artinya laporan pertanggungjawaban keuangan ini akan diserahkan juga, akan disampaikan juga. Ya. Silakan kalau ada segala sesuatu yang tidak berkenan terhadap ini terhadap laporan keuangan ini tadi, bisa ditindaklanjuti
karena pimpinan sidang nanti sudah selesai mungkin ke Kadin Provinsi. Saya kira itu kalau memang itu akan menjadi catatan dari Bapak dan Ibu-Ibu peserta ini nanti. Saya kira itu yang bisa saya katakan. Karena kalau kita tadi Pak pimpinan sidang sudah menyatakan. Terima kasih, Saudara Ketua. Silakan kembali ke tempat. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, sidang pleno ketiga dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sidang pleno ketiga dengan ini dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sidang pleno ketiga ini mencakup dua komisi. Komisi A membahas tentang garis-garis besar kebijakan umum atau GBKU dan program kerja dan anggaran pendapatan belanja Prode 2024-2029, kemudian pokok-pokok pikiran dan rekomendasi. Kemudian Komisi B membahas laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Kota Dumai Prode 2019-2024, kemudian pokok-pokok pikiran dan rekomendasi. Ya. Kemudian laporan pengesahan hasil sidang komisi, ya, artinya dari sidang komisi ini nanti akan dilaporkan. Seperti yang saya tawarkan tadi, mengingat waktu. Ya, bagaimana untuk pembahasan ini Komisi A dan Komisi B ini kita bentuk tim rumus. Tim rumus itu maksudnya silakan Bapak dan Ibu membagi dua kelompok. Ini adalah tim rumus dari kelompok A, ini adalah dari Komisi A, ini adalah tim rumus dari Komisi B. Dan untuk Komisi B nanti materi ini akan kita berikan. Materi ini akan kita berikan dan silakan dibahas. Ya, di luar forum ini dibahas dan kemudian sudah disampaikan oleh Kadin Provinsi tadi, semua laporan-laporan catatan itu akan disampaikan langsung ke provinsi, ya, akan langsung disampaikan ke provinsi untuk menjadi catatan. Dan ini akan tetap diperbaiki oleh Ketua Kadin Prode 2019-2024 walaupun nantinya sudah dimisioner. Sepakat tak kira-kira? Lambat, silakan OC dibagi Komisi A, Komisi B, atau yang mau Komisi A siapa, Komisi B siapa? Instruksi Ketua, mungkin untuk lebih mempersingkat waktu, mungkin dibagi dua aja nih Ketua, sini A, sini B Ketua. Boleh, ada yang setuju? Silakan. Tolong absen OC mana nih OC? Masa Arif jadi OC? Yang lain, nama-nama ini cewek ini coba bergerak sedikit lah, biar langsing. Ayo, ibu-ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sidang pleno dan juga penetapan komisioner Dewan Pengurus Prode, penetapan komisioner Dewan Pengurus Kadin Prode 2019-2024 kita sahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borong ya, saya juga terus untuk pimpin sidang. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno keempat dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sidang pleno keempat ini agendanya adalah penyampaian nama calon ketua Dewan Pengurus Kadin Kota Dumai dan didahului dengan pemeriksaan berkas calon ketua Kadin Prode 2024-2029. Kemudian yang kedua, pengesahan nama calon ketua Dewan Pengurus Kadin Prode 2024-2029. Ketiga, penyampaian visi dan misi calon ketua Dewan Pengurus Kadin Kota Dumai. Keempat, pemilihan ketua Dewan Pengurus Kadin Kota Dumai Prode 2024-2029. Kelima, pengesahan dan penetapan ketua Dewan Pengurus Kadin Kota Dumai Prode 2024-2029. Keenam, pemilihan 4 orang prematur. Ketujuh, pengesahan ketua Dewan Pengurus Kadin Prode 2024-2029 sekaligus menjadi ketua prematur dan penetapan 4 orang anggota prematur. Yang keenam, yang kedelapan, penutup sidang pleno. Itu agendanya. Jadi kita minta
kepada EC ya, dalam ini yang bertanggung jawab tentang pendaftaran calon anggota, calon ketua, untuk bisa menyampaikan Pak Nura lah ya, silakan Pak Nura, Sekretaris SC, untuk menyampaikan nama-nama calon ketua Kadin Kota Dumai Prode 2004-2009. Silakan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, peserta Kota 7 Kadin Kota Dumai tahun 2004. Maka hari ini kami sampaikan bahwasannya penjaringan calon ketua Kadin Kota Dumai tahun 2024 sampai 2029 sesuai dengan SK Ketua Kadin Kota Dumai kepada SC pada tanggal 23 Januari 2024. Maka SC rapat untuk membuka penjaringan calon ketua Kadin Kota Dumai 2024-2029 pada tanggal 27 Januari sampai dengan 6 Maret pukul 12.00 tahun 2024. Maka pada pengambilan formulir pendaftaran ada 3 nama. Pertama, Saudara Agus Sunarto, yang kedua Saudara Anwar Arsan, yang ketiga Saudara Zulpan Ismail. SC menerima pengembalian formulir pendaftaran pada pukul 11.30. Satu orang memberikan berkas, yaitu Saudara Zulpan Ismaili, dan kami verifikasi di SC dengan persyaratan yang sudah ditentukan dan sudah kami konfirmasikan dengan Kadin Provinsi Riau. Maka yang layak untuk menjadi calon ketua umum Kadin Kota Dumai tahun 2024 adalah Saudara Zulpan Ismaili. Kemudian kami membuat SK keputusan SC nomor 01 skep SC garis miring MK 17 strip Dumai 3 Romawi 2024 menimbang, mengingat, memperhatikan dan memutuskan mengesahkan bakal calon ketua yang telah mengembalikan berkas terlampir dan telah melalui proses verifikasi berkas oleh panitia pengarah musyawarah kota 7 Kamar Dagang Industri Kota Dumai sebagai calon ketua Kamar Dagang Industri Kota Dumai periode 2024-2029. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Dumai tanggal 6 Maret 2024 pukul 14.13 WIB, ditandatangani oleh Ketua Isnur Soni Adiputra MT sebagai Ketua, Sekretaris Anwar Hasan SEMH, dan berkas bakal calon ketua Kadin Kota Dumai tahun 2024-2029 sesuai yang diamanahkan oleh Anggaran Dasar dan Rumah Tangga dan formulir yang disampaikan kepada SC oleh Kadin Provinsi Riau. Satu adalah pencalonan menjadi ketua Kadin Kota Dumai dengan satu berkas. Yang kedua, surat pernyataan kesanggupan menjadi ketua Kadin Kota Dumai tahun periode 2024-2029 ditandatangani pakai materai. Ketiga, biodata Zulpan Ismaili, dan kami cek juga di Kadin Provinsi Riau bahwasanya KTA masih berlaku sesuai dengan ditetapkan oleh SC. Terus surat pernyataan kesanggupan membayar biaya pendaftaran Kadin Kota Dumai. Komitmennya pada tanggal 6 Maret 2024 pemulihan pendaftaran. Terus KTA yang kami cek juga biodata juga lengkap kami terima, dan
Terakhir beliau ketua Kadin periode 2008-2009 SC sesuai dengan keputusan tadi menyatakan banget dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku sekretaris SC Bapak Adar Arsan. Jadi dengan yang disampaikan oleh Pak Anwar tadi, satu-satunya calonnya Bapak Rupani Ismaini, ya. Berarti gimana? Ini adalah visi atau visi dulu lah. Interupsi pimpinan sidang. Interupsi pimpinan sidang. Ya silakan. Perkenan, ini saya Andi Kurniawan, pimpinan sidang, pimpinan PT RNI Zon Gemilang. Ini di sidang. Saya ingin bertanya pimpinan, yang pengesahan siapa nih pimpinan? Yang mengesahkan calon ketua SJK siapa? Yang mengesahkan itu pimpinan sidang. Jadi sekarang ini disahkan itu pada poin kedua, pengesahan nama calon ketua dengan pengurus Kadin periode 2004-2009. Pengesahan nama calon ketua, artinya sah sebagai calon ketua. Rekomendasi Dewan Pertimbangan ada nih apa? Pimpinan sidang. Karena saya dapat informasi ketua Dewan Pertimbangan Kota Dumai itu tidak mengetahui dan termasuk wakil ketua Dewan Pertimbangan. Terima kasih. Jadi begini, mekanisme. Tadi sebenarnya ini ketentuan ini diatur di peraturan dan PO tentang penjaringan calon ketua ini, dan ini adalah bagian dari gawe-nya steering committee untuk menentukan proses penerimaan, pembukaan dan penerimaan calon ketua Kadin. Nah, proses kemudian dengan ketua atau dengan Dewan Pertimbangan itu antara SC dengan Dewan Pertimbangan sepanjang pengetahuan saya. Ya kalau memang tidak bisa semuanya, paling tidak beberapa Dewan Pertimbangan lah yang hadir dengan SC untuk memutuskan ini. Saya kira itu, apakah itu sudah dilakukan, silakan nanti SC yang menjelaskan. Tapi kalau tidak salah tadi malam saya juga ada kan seperti itu. Saya kira itu yang saya tahu ya. Ya, terima kasih. Baik, jadi Andi kita. Ya masih ada lagi, silakan. Terima kasih pimpinan. Dengan sama dari PT Mahdun Sri Utama, menyikapi salah seorang teman kita yang pulkot, ini mungkin ada terkendala dalam ADART. Pun saya membaca di dalam pasal 7 Undang-Undang Kadin, Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten Kota, Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten Kota menyusun pertimbangan terkait keorganisasian dan saran berdasarkan aspirasi anggota. Mungkin yang sudah diutarakan oleh saudara Ali tadi itu sudah benar. Mohon kita analisis lagi persoalan ini mendalam. Kita tidak ingin perjalanan ini tidak sesuai dengan ADART. Dan kita lihat sekarang anggota, ya. Kemudian kita sudah registrasi absen yang kata itu 26. Berarti 50% tambah 1 sudah terpenuhi. Artinya kita tetap lanjut. Itu yang pertama. 24 pimpinan. Absen ada. Ya, artinya tadi kita kan tak termasuk yang di depan itu tadi nih. Makanya jumlahnya itu jadi 24. Kemudian yang kedua, Dewan Pertimbangan itu memberikan pertimbangan. Itu tidak harga mati. Ya. Memberikan pertimbangan. Karena bagaimanapun Ketua Kadin periode 2019-2024 telah diberikan kewenangan untuk memimpin Kadin Kota Dumai menuju apa kira-kira yang telah diprogramkan. Dewan Pertimbangan hanya memberikan saran, memberikan pertimbangan. Kalau memang rasanya bisa diterima, kita terima. Kalau tidak ada masalah. Itu pertama. Terus yang kedua, kita telah melakukan pertemuan dengan Dewan Pertimbangan. Ya. Tadi malam dengan RBD, kemudian dengan Bang Budi Sukmono, dan satu lagi Musola, 3 orang. Ketua Dewan Pertimbangan kita ajak, tetapi nyata-nyata mengatakan tidak akan datang. Kemudian yang lain informasi juga seperti itu. Dan seperti saya katakan tadi, kita hanya mau ya dengan orang yang mau.
Orang tidak mau, ya tidak ada masalah. Kadin tetap jalan dengan programnya, Kadin tetap eksis sesuai dengan ADART, karena bagaimanapun keadaan ini juga sudah melalui petunjuk daripada Kadin Provinsi. Makanya penundaan mukota yang telah berapa kali hari ini disetujui karena sudah memenuhi syarat, ya. Untuk itu silakan ada keberatan, tetapi nanti ada celah di Komisi 3, Komisi A dan Komisi B tentang apa yang disampaikan nanti keberatan, apa rekomendasinya. Barangkali di situ akan dituangkan, ya. Kalau dari Bapak dan Ibu keberatan di bidang apa, sampaikan di sana. Itu barangkali momennya. Jadi pada hari ini tadi disampaikan oleh Sekretaris SC, dari nama yang masuk, ya, 1 memenuhi syarat dan secara otomatis sudah disahkan sebagai calon ketua, ya. Jadi tahapan berikutnya kita mintakan kepada calon ketua untuk bisa menyampaikan visi dan misinya untuk Kadin ke depan periode 2024-2029. Ke depan ini lebih baik lagi. Perbedaan ini adalah kekuatan kita untuk bisa mengawas lebih baik, berkolaborasi lebih baik. Dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi rencananya saya lihat HP mau melihat pantun, Pak, tapi tak terkejar karena fokus mendengarkan hangatnya suasana diskusi kita. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat beri salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku calon ketua Kadin periode 2024-2029. Semoga ini keberkahan dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan pada masyarakat Dumai umumnya. Saya Julpan Ismaili yang juga merupakan ketua Kadin periode 2019-2024 akan menyampaikan visi misi pada pencalonan ketua Kadin periode 2024-2029. Adapun visi misi saya yang nanti akan menjadi kebersamaan kita adalah menjadikan Kadin pilihan utama dalam mewadahi dunia usaha. Tentu terkait dengan hal itu ada beberapa program unggulan. Kalau biasanya di pilkada wali kota itu program 100 hari kerja, tapi ini kita program 5 tahun. Maka program unggulan kita yang pertama adalah pemberdayaan pengusaha lokal. Kenapa ini menjadi program utama? Sangat miris rasanya. Itu juga mungkin dialami oleh Bang Salman sebagai salah satu event organizer yang luar biasa di Kota Dumai ini. Tergerus oleh pengusaha dari luar. Apabila kontraknya ada di Jakarta, Bang Salman ya, maka IO Jakarta yang dipakai. Dengan minim melibatkan IO lokal. Paling IO bukan baru. Padahal di sini ada seorang Salma Al-Farisi, PT Mahudun yang punya kemampuan, ya. Jadi ini saya kasih contoh karena memang ini barusan kita alami pada saat beberapa waktu yang lalu ada event besar di Kota Dumai oleh salah satu produk rokok. Karena kebetulan yang hadir IO-nya itu adalah kawan kita dari Jakarta. Beberapa perusahaan BUMN swasta memunculkan anak perusahaan. Tentu ini juga menjadi penggerus eksistensi pengusaha lokal. Makanya di poin pertama adalah pemberdayaan pengusaha lokal. Di proyek TA tahun 2020 ini sudah kita lakukan. Bagaimana pengusaha lokal hampir 70% mendapat peluang kerja di Pertamina dengan melalui komunikasi yang kita bangun. Saya selaku ketua Kadin pada saat tahun 2020 itu didampingi beberapa wakil ketua Kadin. Hadir di dalam ruangan ini waktu itu Bu Reni masih wakil ketua bidang organisasi, Bang Hardi Jeni masih di wakil ketua bidang kemitraan, mendampingi saya satu lagi sudah almarhum Mas Arif. Kami bersama berempat
menjumpai pihak Pertamina, melakukan komunikasi. Alhamdulillah peluang itu diberikan sebesar-besar kepada pengusaha lokal. Artinya tidak semua penggerusan yang dilakukan oleh perusahaan itu karena kemauan perusahaan pemberi kerja, tapi kemungkinan komunikasi yang belum terjalin secara maksimal. Yang kedua adalah pengembangan pasar UMKM, go ekspor. Di sini saya sangat terbantu sekali karena ada anak muda yang bernama Muhammad Arif, itu yang sibuk dari tadi itu. Dia masuk di penyempurnaan struktur organisasi di akhir tahun lalu. Kenapa kita masukkan? Karena beliau yang menginisiasi kita bisa mengikuti JOR Expo dan melakukan beberapa kontrak kerja. Kita kasih aplaus dulu. Artinya kepengurusan Kadin itu selalu mengakomodir para pihak yang mempunyai kompetensi. Ke depan kita akan rangkul ini semua. Bagaimana harmonisasi bisa terjalin untuk menciptakan kolaborasi menuju kejayaan. Yang ketiga, penguatan daya saing UMKM untuk pasar nasional. Buya ada di mana Buya? Oh ya, Pak Dr. Anis Helmi, Buya, beberapa kali upaya kita lakukan dan masih berproses untuk masuk ke pasar retail. Kalau Bapak Ibu makan di rumah makan Fitriasari, itu bumbu rendangnya Buya yang punya itu. Artinya kita eksis untuk melakukan penguatan daya saing UMKM untuk pasar nasional. Bagaimanapun selama pandemi kemarin UMKM yang selalu memperkuat perekonomian bangsa ini. Yang keempat adalah pastinya ke depan saya selaku Ketua Kadin periode 2024-2029 memastikan merangkul semua pihak. Alhamdulillah ini baru Mukota Kadin dihadiri oleh beberapa sektor usaha. Tadi pagi ada pelayaran, bongkar muat, logistik, masih hadir orangnya di sini. Bahkan ini izin pimpinan Bang Asmui, beberapa waktu yang lalu saya komunikasi untuk merangkul salah satu pelaku usaha dari luar sektor kontraktor. Dia bilang, kita beda sektor Pak Ketua. Kadin itu kan kontraktor, saya ini logistik dan bongkar muat, miris kita. Kadin diketahui menjadi tempat kumpulnya kontraktor, padahal secara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 Kadin itu adalah induk organisasi pengusaha yang membawa 156 asosiasi dan himpunan, termasuk INSA, ISAA, Alfilpa, APBI, Apindo, IWAPI, 156. Artinya induk ini juga harus menunjukkan esensi. Di periode pertama kita memperkuat bagaimana Kadin itu bisa hadir bagi masyarakat. Alhamdulillah membuahkan hasil beberapa sinergi yang kita lakukan dengan beberapa dinas di pemerintahan, sampai pemerintah Kota Dumai mendapat award 2 kali dengan nilai nominal miliaran dari pemerintah pusat karena keberhasilan dalam pengendalian inflasi. Ayo kita sama-sama melakukan eksistensi di Kadin, dan pastinya nomor handphone saya sudah hampir separuh dari umur saya, tidak pernah ganti. Tentu ini akan memastikan untuk kita komunikasi. Nah, di poin keempat tadi yang saya sebutkan pemilihan pembentukan pengurus ini, kita lakukan pemilihan secara selektif. Pengurus melalui pengusulan program masing-masing pihak yang berminat, berkenan untuk jadi pengurus. Jadi kalau Pak Fahmi ini pengusaha muda, punya 4 perusahaan properti ya Pak Fahmi, tertarik, ini saya contohkan, tertarik menjadi salah satu pengurus di bidang konstruksi properti, sampaikan programnya sehingga dipastikan pengurus Kadin bukan untuk diurus, tapi untuk mengurus. Karena dia harus punya waktu dulu. Dia pastikan bisnis aman, baru dia ngurus orang. Nah, kalau masih minta diurus, kacau kita ini.
Maka pemilihannya harus secara selektif. Tepuk dada, tanya selera. Saya di bidang mana? Saya mampunya apa? Sampaikan melalui program. Karena saya agak serong ke sana, terpandang saya Bu Mar'atus Solihah yang sudah naik kelas ini. Kalau dulu menumpang di kegiatan orang, sekarang hari ini Bu Ma sudah jadi pengusaha tour and travel dengan usahanya sambil mengurus kadin ya Bu ya, dan anggota-anggotanya. Nah tentunya saya selaku ketua kadin menginginkan ayo bersama kita isi di kadin ini, tapi harus sesuai dengan kemampuannya. Bagi kawan-kawan nanti yang berminat, tentunya silakan sampaikan, karena saya pastikan orang Dumai punya potensi. Orang Dumai punya potensi. Sekali lagi, orang Dumai saya pastikan punya potensi. Beberapa tahun yang lalu saya dapat informasi dari Dr. Anis Helmi, Pak Buya, ternyata Dirjen Haki itu, hak kekayaan intelektual, orang Dumai itu di Menkumham. Pernah nggak ini kita manfaatkan? Artinya anak Dumai itu punya potensi. Anak Dumai punya potensi. Tinggal bagaimana kita memberdayakan. Kami berharap rangkulan yang coba saya tawarkan, ayo disambut dengan mempersiapkan diri, memastikan diri, bersedia mengurus atau mau diurus. Tentunya menjadi pengurus kadin harus bersedia mengurus dunia usaha. Kalau dulu di tahun 2000-an awal terakhir kadin Dumai menjadi anggota Dewan Perubahan, menjadi anggota tripartit di pembahasan upah, di pembahasan ketenagakerjaan. Tapi di periodenya Bang Sabrudin Atam Wahid melalui relasi yang saya bangun ke Dinas Tenaga Kerja masuk kembali setelah 10 tahun lebih keluar. Artinya kalau kita ingin besar, maka lakukanlah rangkulan komunikasi. Jadi jangan baperan. Kalau bicara baperan, beberapa kali kita eksis bersinergi operasi pasar sama Dinas Perdagangan, kita ajak. Hari ini dilakukan operasi pasar, kita tidak diajak. Merajukkah Julpan Semedi selaku ketua kadin? Tidak. Kita bilang luar biasa Bang Dinas Perdagangan Bang, tetap eksis melakukan operasi pasar. Jangan baperan, kita harus siap sesuai dengan ada di logo kita, tabah, jujur dan setia. Terus yang terakhir pastinya bagaimana kadin Dumai bisa memberikan manfaat bagi semua pihak dengan potensi yang ada di internal kadin, yaitu kita akan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh kadin. Kadin punya aset kantor di Jalan Kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, masih banyak yang kosong di samping dan di belakangnya. Komunikasi yang saya lakukan sama pemerintah Kota Dumai, khususnya Bapak Wali Kota Dumai Haji Faisal SM, Mas yang luar biasa. Kita harapkan beliau selalu istiqomah dan siap menjadi pemimpin Kota Dumai. Disetujui secara besar untuk dibangun pusat pengembangan wirausaha di samping tanah kadin yang kosong. Proses persyaratannya sudah kita siapkan, tinggal melampirkan beberapa dokumen pendukung. Salah satunya adalah surat kepemilikan tanah. Nah, tentu pemanfaatan aset ini adalah untuk kita lakukan pelatihan UMKM. Kenapa 70% perhatian saya dalam visi misi ini kepada UMKM? Karena UMKM perlu diperhatikan. UMKM selalu mengisi perekonomian Kota Dumai. Berapa banyak perusahaan besar yang di Kota Dumai ini? Jangankan untungnya untuk Dumai, pajaknya saja tidak dikasih sama kita melalui PPN. Maka 30% saja kita kasih dia, karena dia juga memberikan dampak dan manfaat lainnya. Nah, ini abang-abang pelaku usaha di pelabuhan ini sebenarnya menjadi inspirasi saya juga nih Bang, karena kalau di proyek pemerintah hanya ada 200 miliar satu tahun bergulir proyek,
tapi di pelabuhan yang diolah oleh abang-abang ini itu 200 miliar itu mungkin satu hari itu ya bang, perputaran duitnya itu. Ayo kawan-kawan, Dumai punya potensi. Maka nanti di pusat pelatihan pengembangan wirausaha itu kita optimalkan potensi pengusaha Dumai untuk merebut peluang di Dumai. Dan beberapa aset lainnya yang memungkinkan untuk kita jadikan lahan pertanian. Nanti kita akan cross check bagaimana apakah bersinergi sama pemerintah Kota Dumai, ada lahannya sekian puluh hektar. Demikian saya sampaikan visi dan misi saya selaku calon ketua Kadin periode 2024-2029. Mari kita bangun kebersamaan untuk kesuksesan kolaborasi menuju kejayaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kita, ya. Terima kasih, Saudara Zulpan. Mudah-mudahan komitmen yang disampaikan tadi betul-betul bisa diwujudkan. Ya, harapan kita Kadin terdepan, insya Allah bisa kita wujudkan. Dengan catatan kita semua berkolaborasi. Ya, baik, karena ini adalah calon tunggal. Ya, mau tidak mau, suka kita rasakan sebagai Ketua Dewan Pengurus Kadin Kota Dumai periode 2024-2029 atas nama Zulpan Ismaili SH. Selamat terpilih. Selanjutnya pemilihan para prematur. Ini pemilihan prematur ini bagaimana kalau kita serahkan sama ketua prematur saja. Ketua terpilih saja untuk mencari 4 orang lagi. Selanjutnya pengukuhan dan penyerahan bendera Pataka Kadin kepada ketua Kadin terpilih ya, Ketua Dewan Pengurus Kadin periode 2024-2029. Kita harapkan kepada Bapak Zulpan Ismaili maju ke depan. Silakan Pak Ketua. Serahkan panji-panji Kadin Kota Dumai untuk dikibarkan di Santero Kota Dumai. Saya terima untuk dikibarkan melalui eksistensi Kadin, kolaborasi menuju kejayaan. Bismillah. Ataupun musyawarah Kota 7 Kabupaten Kakak dan Istri Kota Dumai dengan resmi selesai dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sidang pleno Mukota 7 Kabupaten dan Istri Kota Dumai kita tutup secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pimpinan sidang mohon maaf kepada kita semua, minta ampun kami kepada Allah SWT kalau seandainya pada saat penyampaian kami ini, pada saat pimpinan kami ini ada yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT meridhoi apa yang kita putuskan pada hari ini, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu eksis sebagai pengusaha, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Berikanlah rahmat dan karuniamu kepada kami semua, para pengusaha yang termasuk dalam anggota Kadin Kota Dumai. La ilaha illallah wallahu akbar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Pengusaha adalah
Kita